Karena aku bukan Nessa. Wanita seperti Mita itu tidak akan benar di mata dunia. Dia duduk salah, berdiri salah, apapun yang dia gunakan dan dia perbuat tidak akan benar. Mita juga tidak pernah merasa benar. Dari awal dia memang salah. Dia hanya menikmati hidupnya. Dia hanya menjadi dirinya. Namun, selalu saja salah. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tanya Ronald saat puas menyalurkan hasratnya. Memangnya kenapa, Ronald? Apa hanya Nessa yang boleh dan aku tidak boleh? Karena aku bukan model, karena aku hanya tamatan SMA atau aku tidak layak menggunakannya. Apa jelek di matamu? Apa membuat kamu sakit mata? Tanya Mita menutupi tubuhnya dengan selimut. Terbukti dia masih bisa bertahan saat Ronald malam ini habis-habisan menggempurnya. Meski aku seperti ini, aku tidak menyuruh lelaki menyentuh tubuhku, jangan melihat dari apa yang aku gunakan. Aku tidak pernah mengatakan aku wanita yang baik. Kamu menuduh aku bercinta dengan Amar hanya karena aku mengirim pesan seperti itu padamu. Tetapi aku tidak menuduhmu saat dengan jelas kamu mengirim foto berdua dengan Dina. Kamu cemburu? Tanya Mita dan sumpah demi apapun. Ronald tertangkap basah. Kali ini dia bukan kebasahan lagi tapi kebanjiran. Sudah keringatnya bercucuran selesai bercinta dengan Mita, sekarang dia harus keringatan lagi karena menghindari pertanyaan Mita. Aku hanya bercanda, aku ingin melihat reaksimu saja, mulutku saja yang nakal, aku tahu aku seorang istri saat ini, kamu jangan mengkhawatirkan itu. Ucap Mita dengan lembut. Kalau begitu kamu berhenti dari sana. Aku tidak suka kamu dengan Amar, aku selalu takut Amar mengambilnya dariku. Ucap Ronald. Kelepasan sudah. Ronald menyugar rambutnya dan sadar telah berkata apa dengan Mita. Tidak tahu Mita menganggap seperti apa yang dikatakan Ronald tadi. Ronald, kamu tahu kalau pernikahan ini hanya 1 tahun, kalau aku berhenti kerja terus aku bercerai darimu. Apa yang aku lakukan kalau tidak ada pekerjaan? Bagaimana aku hidup? Apa aku harus jadi wanita yang menjual diri untuk bertahan? Tanya Mita dan Ronald kesal mendengarnya. Berapa yang kamu butuhkan untuk hidupmu, akan aku berikan asal kamu berhenti dari sana. Aku benci dengan Amar. Ucap Ronald. Dia tidak melakukan apapun denganmu, kenapa kamu membencinya? Tanya Mita dan Ronald mengibas tangannya. Cepat saja Mita ini hamil. Kalau tidak hamil, Amar pasti masih kegatalan dengan istrinya. Nanti urusannya kalau sudah 1 tahun dipikir lagi bagaimana hubungan mereka. Benci saja, aku tidak perlu alasan kenapa membencinya. Dia itu tidak tahu malu, tidak sadar kalau kamu itu istriku. Dia yang meminta kamu menjadi sekretaris. Itu karena dia suka kamu, Sarah Mita. Apa kamu tidak sadar itu? Sudah jelas Mita sadar, setiap hari Amar mengucap kata cinta. Dia yang selalu mencari perhatian. Dia yang selalu mencuri pandang dan ada saja kesempatan yang dilakukan Amar untuk dekat dengan Mita. Tapi aku kan, sayang kamu. Ronald mengibaskan tangannya. Sayang kamu tapi sayang Amar juga, benar bukan? Tanya Ronald dan Mita tertawa. Ronald, apa kamu cemburu? Tanya Mita sekali lagi. Tidak. Aku hanya tidak mau kamu selingkuh dan hamil anaknya. Aku butuh anakku, Sarah Mita. Anak itu harus ada di rahimmu. Ucap Ronald tegas. Ya sudah, hamilin saja. Memang setiap hari kita melakukannya. Aku pikir bulan depan aku akan hamil. Ucap Mita mengusap perutnya dan mengedipkan matanya dengan Ronald. Kalau sudah seperti ini, Ronald mana bisa marah, melihat Mita tersenyum dan menggoda seperti itu. Ronald sepertinya mulai sayang dengan Mita. Apa tadi kamu melihat jejak cinta yang dilakukan Amar padaku? Tanya Mita menyindir Ronald dan Ronald tidak mau menjawabnya. Entah kenapa menyebut nama Amar membuat darahnya naik. Mita suka sekali dengan laki-laki itu. Ronald tahu. Cara Mita melihat Amar itu sangat lembut, sangat-sangat lembut. Seperti ada cinta yang begitu dalam untuk Amar dan Ronald benci bersaing untuk mendapatkan hati Mita. Dia biasa diperebutkan bukan berebut wanita seperti ini. Kamu pikir setiap lelaki yang bercinta akan meninggalkan jejaknya? Tidak semua, Saramita. Kenapa Amar mengajakmu pergi sejauh itu naik mobil? Dia ada helikopter di perusahaannya, aku tahu. Mita menutup mulutnya karena ingin tertawa. Ronald mencari tahu dengan detail semua tentang Amar.
Sepertinya, Ronald punya saingan yang bukan main-main. Amr juga ternyata bukan kekasih Natasha. Mereka masih dalam status kekasih tapi maksa. Natasha yang menganggap kekasih, kalau Amr hanya teman biasa. Maaf, sayang. Aku tidak melakukan apapun dengannya. Amr itu tidak seperti itu. Ucap Mita meyakinkan Ronald. Padahal dia dan Dina saja pasti berencana malam ini bercinta. Mita saja tidak peduli dengan apa yang Ronald lakukan. Mita pikir Ronald itu pintar untuk tidak membuat wanita lain hamil anaknya. Aku maafkan. Ucap Ronald memeluk Mita dan mengecup puncak kepalanya. Ronald mencium kening Mita dengan sangat lama dan merebahkan tubuhnya sambil menatap wajah Mita. Kenapa Ronald suka wanita seperti ini? Padahal Mita sudah terlihat seperti wanita penggoda. Kenapa dia malah suka? Sedangkan Mita merasa kalau dia sudah berhasil. Setidaknya Ronald berpikir keras untuk mencintai wanita sepertinya setelah melihat dia seperti ini. Mita tahu kalau Ronald sudah melewati garis yang mereka buat. Ronald mulai suka dengannya dan rasa suka itu akan berubah menjadi cinta nantinya. Kamu membuat aku khawatir. Ucap Ronald mengelus wajah Mita dengan lembut. Kenapa khawatir? Aku memberimu kabar, saat pergi aku selalu ingat kamu. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Mita dan Ronald berpikir. Khawatir Mita menjadi lebih dekat dengan Amr. Ronald harus waspada. Meski Mita jujur tetapi yang dia lakukan itu jelas mengundang mata Amr untuk melihatnya. Besok, kamu gunakan celana dasar dan kemeja panjang. Rambut ini dikuncir saja. Aku tidak suka. Ronald mulai masuk ke ranah berbeda, mulai mengatur yang mana bagus dan tidak bagus untuk Mita. Baik. Aku tidak masalah. Apapun yang kamu katakan, aku akan turuti. Ucap Mita. Besok paginya, Mita menggunakan pakaian yang Ronald siapkan. Masih saja cantik, masih saja mempesona meski semua tertutup. Apa ada yang salah lagi? Tanya Mita saat Ronald terdiam melihat Mita keluar dari kamar dengan pakaian kerjanya hari ini. Ini bagus, kamu terlihat lebih mempesona. Seperti ini saja terus. Ucap Ronald memberikan jempolnya. Padahal hari ini Amr keluar kota, rencananya aku mau ke kantormu. Ucap Mita dan Ronald menarik nafasnya dalam. Kenapa tidak bilang, Sarah Mita? Kalau seperti itu, pakaian yang seksi harusnya, yang cepat kalau mau dibuka. Bukan yang begini. Amr baru kirim pesan subuh tadi. Aku baru baca, sepertinya hari ini aku juga akan pulang cepat. Ucap Mita sambil mengoles rotinya. Hani, aku pikir hari ini, kamu lebih baik pakai dress mini yang warna hitam. Aku melihatnya. Itu bagus sekali kalau kamu padankan dengan blazer putih. Ucap Ronald. Siapa tahu Mita mau ganti pakaian. Tidak. Sudah terlambat, siang nanti aku akan ke kantormu. Boleh tidak? Kalau mengganggu, aku akan pergi dengan Reta dan Zara saja. Boleh, Hani. Kapanpun kamu datang, aku ada di kantor. Yang aku katakan tadi, dibawa saja, nanti ganti di ruanganku. Ucap Ronald membujuk Mita tapi melihat tas Mita yang kecil, Mita sepertinya tidak berniat membawa pakaian ganti hari ini. Bagaimana, Nessa? Tanya Mita mengalihkan pembicaraan. Dia masih ingin aku menceraikanmu. Dia akan mencari bukti kalau kamu itu wanita tidak benar. Dia mengatakan itu kemarin. Ucap Ronald. Ronald tahu semua tentang Mita. Tidak ada keraguan tentang itu. Masalah apapun yang nanti Nessa keluarkan, tidak akan membuat Ronald percaya. Aku lebih suka Dokter Dina daripada Nessa. Kamu jangan kembali lagi dengannya. Ucap Mita dengan yakin. Wanita itu membencinya sampai ke ubun-ubun.